Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Alhamdulillah. Saya selalu mendoakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam segala aktivitas, dan sukses selalu. Yanda dan Bunda, kali ini saya akan sharing tentang P5, yaitu di tema imajinasi. Kalau kemarin-kemarin saya sudah sharing tentang tema aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, terus bermain dan bekerja sama. Kali ini saya akan sharing tentang imajinasi atau kreativitas. Kebetulan di bulan Desember ini ada Hari Ibu, Hari Besar Nasional. Nah, di situ saya akan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD. Bagaimana kegiatannya? Mari kita ikuti. Baik teman-teman, sama seperti kita membuat RPP, modul ajar intrakurikuler, modul ajar P5 atau proyek, semuanya harus ada informasi umum atau identitas. Jadi di sini saya tuliskan, nanti dilengkapi panjenengan sendiri ya. Intinya ada tema atau topik. Di sini topiknya adalah Hari Ibu. Kalau temanya sudah saya sebutkan tadi ya, kreativitas atau imajinasiku. Terus satuan pendidikan TK Negeri Pembina Kewedanan, TK saya sendiri, jenjang kelompok B, semester tahun ajaran yaitu semester 1 tahun 2022-2023. Fasenya pondasi. Dimensi yang saya pakai yaitu 2, gotong royong dan kreativitas. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan berkelompok. Ini nanti melibatkan 2 atau lebih orang. Lalu yang kedua, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana serta mengapresiasi karya dan tindakannya. Jadi di sini tidak hanya berbentuk produk suatu hasil karya tapi juga tampilan. Nah, dari mana saya mendapatkan tujuan pembelajaran ini? Ini saya ambil dari sub elemen. Jadi di dimensi itu kan ada dimensi, ada elemen, terus ada sub elemen. Nah, sub elemennya itu yang saya jadikan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum ke kegiatan main, anak-anak saya beri cerita, yaitu ini sebetulnya bukan cerita ya. Jadi ringkasan cerita dari video. Jadi anak-anak saya setelin video yang saya ambil dari YouTube, yaitu tentang ulang tahun ibuku. Nah, di sini menceritakan tentang Mombi menemani ibunya olahraga pagi di taman kota. Setelah berlari beberapa putaran, ibu capek dan istirahat di bangku taman kota. Mombi menemani ibu karena Mombi juga capek. Tak berapa lama datanglah ayah. Ayah membawa sekuntum bunga, hadiah untuk ibu. Oh, rupanya hari ini hari ulang tahun ibu. Mombi juga ingin memberi hadiah untuk ibu, karena ibu sudah sangat baik dan sayang pada Mombi. Jadi seperti itu kira-kira cerita yang saya ambil dari YouTube. Jadi nanti anak-anak saya setelkan video di YouTube, lalu ceritanya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah tentunya membuat peta konsep dari ide cerita yang saya dapatkan di video YouTube tadi ya, yaitu konsep hadiah. Di sini tadi kan ayah memberikan bunga, tapi untuk anak-anak hadiah untuk ibu boleh berupa lainnya, mungkin kado, kartu ucapan dan lain-lain. Ini kita kenalkan konsep hadiah itu untuk apa. Lalu ada peringatan. Di situ tadi hari ulang tahun ibu, tetapi peringatan itu tidak selalu hari ulang tahun ibu, ada hari ibu, ada hari ayah, ada hari-hari besar lainnya. Itu juga kita kenalkan. Lalu ada aktivitas, olahraga, berlari pagi, senam, kemudian ada konsep tempat ya, tadi tempatnya di taman kota, sekolah, aula, halaman, dan masih banyak lagi tempat-tempat lain. Tapi untuk kegiatan proyek saya ini, yang saya eksplor adalah konsep hadiah dan peringatan.
Yanda dan Bunda di hari pertama, yaitu di tahap permulaan, anak-anak memulai proyek dengan melihat video dari YouTube, yaitu judulnya Hadiah untuk Ibu. Nanti insya Allah ketika saya longgar, bentuk modul ajarnya akan saya share di blog di catatan Nining ya. Nanti link dari YouTube itu akan saya sertakan. Nah, kegiatan pertama yaitu memantik ide anak lewat video hadiah untuk ibu. Di sini anak-anak menyimak video yang disetel sama ibu guru ya. Kemudian mengeksplor kasih sayang ibu itu bagaimana. Anak-anak diberi kesempatan maaf, anak-anak diberi kesempatan untuk mengumpulkan data tentang apa saja yang sudah diberikan atau diperbuat ibu untuk mereka. Nah, ketika anak-anak sudah bercerita dengan antusias, menyampaikan pendapatnya, gagasannya, bahwa mama saya seperti ini, mama saya setiap hari seperti ini, dan sebagainya, kita tampung. Nah, sekarang anak-anak kita beri kesempatan memberikan ide untuk memberi apresiasi pada ibu. Bagaimana ya, mama sudah baik sama anak-anak, ibu sudah baik sama kalian, kita akan memberikan apa untuk ibu kita. Nah, seperti itu. Ini bisa dijadikan subtopik ya. Misalnya topiknya hari ibu, subtopiknya digali dari anak-anak. Kita berikan hadiah Bunda, berarti subtopiknya hadiah untuk ibu. Jadi seperti itu. Kemudian anak-anak ketika sudah menyampaikan apresiasinya, mungkin salah satunya hadiah, atau seperti cerita tadi memberikan bunga, atau memberikan apa ya, apapun yang diberikan itu kan harus dibeli. Anak-anak tidak punya uang, bagaimana caranya mendapatkan uang? Nah, untuk itu karena masih anak-anak PAUD ya, kita bimbing, kita rangsang, kita beri pemantik untuk mereka bahwa anak-anak bisa menghasilkan uang dengan kita berjualan. Jadi kita dari awal itu sudah mengenalkan dan menanamkan jiwa entrepreneur pada anak-anak sejak usia dini. Jadi di sini nanti kita buat anak-anak mengenal apa itu market day ya. Kemudian anak-anak kita ajak kalau masih belum tahu apa itu Bunda market day, apa itu Bunda. Nah, kita setelkan lagi video tentang market day. Nanti anak-anak tahu, oh iya seru ya jualan dan sebagainya. Nah, ini kita kita gali, respon anak akan sangat positif sekali. Nah, di hari kedua setelah anak-anak sudah kita kenalkan apa itu market day, guru bersama anak merancang kegiatan di market day. Anak-anak menyebutkan satu persatu kegiatan yang harus dilakukan untuk market day ya. Karena anak-anak mau kita ajak membuat suatu restoran atau kafe. Anak-anak itu kan sudah terbiasa ya diajak mamanya pergi ke restoran atau ke kafe atau mungkin ke rumah makan. Jadi anak-anak sudah tahu, dalam benaknya itu sudah tergambarkan bagaimana bentuk untuk kafe atau restoran atau rumah makan itu. Ada kursi yang berkelompok, ada kasirnya, ada kokinya dan sebagainya. Nah, di sini setelah mereka kemarin itu sudah melihat video tentang market day ya, di sini lebih gampang menggiring mereka. Lalu anak-anak kita ajak membuat daftar menu. Kira-kira besok yang akan kita jual apa ya? Seperti itu, anak-anak bisa kita beri kertas post-it itu loh Bun, yang kotak kecil yang ada lengketannya. Yang bisa menulis disuruh menulis saja. Kalau yang belum bisa menulis itu disuruh gambar, misalnya mau jualan donat ya digambar aja donat. Lalu kertas post-it tadi ditempelkan di whiteboard ya, di papan tulis, dijejer-jejer gitu sebanyak anak. Lalu kita lihat bersama-sama atau kita voting. Wah, banyak sekali ini usulan kalian, usulan anak-anak. Nah, kita jualannya besok 5 saja ya, 5 jenis. Kira-kira mana ya yang sama, dikumpulkan yang sama. Akhirnya nanti ketemu berapa jenis. Nah, disepakati. Jadi, yang kita jual besok adalah ini. Misalnya mie goreng, jus, atau apa itu yang sudah dibuat mereka. Lalu kalau sudah disepakati, apa itu namanya, yang akan kita jual, makanan atau minuman yang kita jual, kita akan membuat daftar harga. Kira-kira kalau jus nanti kita jual berapa ya? Seperti itu.
Lalu guru bisa membuat seperti tabel itu ya, tabel nanti misalnya ditulis nomor, nama jajan atau makanan, atau jajan makanan atau garing lagi minuman, harga. Jadi ditulis yang sudah disepakati tadi ya. Misalnya satu mie goreng 5.000, donat. Jadi tabelnya itu anak-anak juga belajar tabel, membaca tabel itu. Kita tulis atau kita gambarkan di papan tulis saja. Jadi terlihat, semuanya bisa melihat. Ketika kita sudah membuat daftar menu, membuat daftar harga, guru dapat mendorong anak untuk mengemukakan apa yang ingin mereka jual di market. Tadi ya sudah di daftar menu sudah ya. Lalu selanjutnya merancang nama kafe atau restoran. Mungkin kafe sehat atau mungkin apa ya, eh, restoran nikmat dan sebagainya. Itu biar mereka, kalau perlu kita bagiin lagi kertas post-it-nya ya, mereka bisa menuliskan lalu ditempelkan, atau mungkin kita hanya berdiskusi dengan lesan. Jadi anak-anak mengemukakan idenya, guru yang menulis di papan tulis. Wah, ini namanya banyak sekali. Tapi coba kita pilih, kita voting nama mana yang paling sesuai dengan kafe kita atau restoran kita, seperti itu. Nah, setelah itu di hari kedua kita sudah menyepakati bahwa ada daftar menu atau jajanan yang dijual, lalu harga, juga nama kafenya. Sekarang di hari ketiga apa ya yang kita lakukan? Anak dan guru mendiskusikan tentang aturan saat berkegiatan di Market Day, yaitu anak-anak nanti kan bermain peran ya, ada yang berperan sebagai koki, ada yang berperan sebagai kasir, ada yang berperan sebagai pramuniaga, ada yang berperan sebagai nanti ya, saya kemarin anak-anak itu sudah saya ajak bermain peran bank ya, bagaimana anak-anak itu kalau menabung. Jadi di situ nanti saya juga akan membuka penukaran uang. Jadi uangnya harus ditukar dengan uang sekolah. Jadi nanti saya akan membuat mata uang sekolah yang saya laminating. Nah, orang tua nanti itu ketika mau masuk ke restoran atau ke kafe kelompok B itu menukarkan mata uangnya, misalnya 10.000 itu memang saya buat pecahan hanya 5.000 ya. Jadi dapat 5.000 dua, karena harganya rata-rata nanti dibuat 5.000. Nah, anak-anak sudah tahu ini, kalau 10.000 dapat dua, nanti ditukar seperti itu. Ada juga nanti yang menjaga antrian untuk penukaran itu. Jadi perannya nanti banyak. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak kebagian peran di Market Day? Nanti perannya yang untuk anak-anak tidak kebagian di Market Day itu kita posisikan di pamerannya. Nanti di pamerannya kan butuh ada MC, ada resepsionis ya yang menjaga buku tamu, terus ada guide yang menerangkan, ada yang mengisi acara dan sebagainya. Itu diposisikan di situ. Jadi nanti semua anak akan mendapatkan perannya. Nah, untuk menentukan peran ini bukan bu guru yang menentukan, tapi nanti saya buatkan game, siapa cepat dia dapat. Jadi nanti peran itu saya masukkan ke dalam seperti bola. Bola itu terus saya tutup, terus anak-anak bebas mau mengambil lari, saya masukkan ke seperti keranjang gitu, anak-anak lari menuju keranjang tadi mengambil bola itu tadi. Nah, ketika bolanya diambil atau botol kecil mungkin ya, atau botol kecil dibuka, itu lintingan kertasnya itu lalu dibacakan. Jadi apabila ada anak ya ingin menjadi kasir, tapi dia kok dapat koki, boleh bertukar kalau temannya mau. Jadi seperti itu. Jadi tidak ditentukan guru, tapi mereka mengambil dengan game itu siapa cepat siapa dapat. Atau mungkin kalau ingin anak-anak sesuai dengan apa yang dia angan-angan, ditawarkan juga boleh. Tapi kalau saya nanti saya akan pakai game biar seru saja. Kemudian di hari ketiga juga anak-anak kita ajak setting kelas. Ini kolaborasi ya semua ya. Anak-anak kita tunjukkan gambarnya ini.
kelas kita akan kita setting seperti ini. Jadi anak dengan guru hari itu sudah menyeting kelasnya menjadi suatu kafe atau restoran di mana di setiap meja dengan kelompok kursi, di tengahnya dikasih seperti angka. Jadi meja nomor berapa seperti itu. Kemudian anak-anak juga mengemas, mungkin ada bu guru menyiapkan roti kering dikemas, dimasukin plastik, terus dikasih label harga. Jadi selain nanti wali murid itu membeli yang bisa dimakan di situ, bisa juga membeli makanan yang bisa dibawa pulang. Dan ini nanti kolaborasinya harus dengan orang tua wali murid. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa kita mempunyai proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti ini. Nah, saya harapkan nanti semua orang tua wali murid untuk berkolaborasi membeli semua jajanan makanan yang dijual anak-anak. Jadi seperti itu. Di hari keempat, anak-anak menonton video aktivitas mereka di Market Day kemarin. Jadi kan kegiatan itu direkam sama bu guru, lalu dibuat video. Nah, di hari keempat ditontonkan kepada anak-anak. Anak-anak diajak evaluasi. Nah, kemarin yang berperan jadi koki gimana ya? Yang berperan jadi kasir gimana ya? Wah, semua hebat ya. Jadi seperti itu, kita beri apresiasi kepada mereka. Kemudian kita ajak anak-anak menghitung penghasilan Market Day ya. Nah, uang yang terkumpul kemarin mana? Gitu, ayo kita hitung bersama ya. Lalu kita sampaikan, kemarin itu kan menggunakan modalnya dari bu guru. Nah, sekarang uang yang sudah terkumpul ini diambil modal, diambil uangnya bu guru. Nah, sisanya berapa? Sisanya itu yang bisa kita gunakan untuk memberikan hadiah untuk mama kita. Jadi kita ajak anak-anak tahu apa itu usaha ya, bahwa ada modal, ada laba dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita ajak merancang hadiah untuk ibu. Anak-anak boleh menuliskan usulan hadiah untuk ibu dengan kertas post-it, atau mungkin kita ajak diskusi langsung seperti ini. Kira-kira kita besok akan membuat apa ya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Anak-anak biar berpendapat. Mungkin akan membuat surat bunda, membuat kartu ucapan, membuat bunga dan sebagainya, itu silakan ditampung. Lalu mungkin bu guru bisa menambahkan, bagaimana kalau kita memberikan sapu tangan pada mama kita, sapu tangan yang kita buat sendiri, sapu tangan batik. Nah, rencana saya besok anak-anak itu saya ajak membuat sapu tangan eco print. Jadi anak-anak itu membuat sendiri. Nah, anak-anak kita bimbing bersama-sama untuk menentukan hadiah, dan kemudian kita susun bahwa besok yang akan kita buat, karya yang akan kita buat seperti ini. Contohnya tadi ya, misalnya ketika sudah disepakati, ada membuat kartu ucapan, membuat buket bunga, membuat eco print, atau mungkin ada yang melukis, terus ada yang berpuisi dan sebagainya. Ini kegiatan hari kelima, yaitu anak-anak selain membuat produk itu nanti kan ada yang tampilan. Nah, anak-anak kita ajak membuat sajak, syair atau puisi seperti ketika hari guru kemarin. Kita gali ide mereka, apa saja ya, menurut kalian mama itu bagaimana. Jadi nanti bu guru menuliskan, misalnya mama sangat sayang sama aku, misalnya seperti itu ya. Itu kata-kata yang kita kumpulkan itu pure dari anak-anak. Kemudian kita buatkan syair, kita baca bersama-sama. Lalu bisa juga ditulis di wak, supaya anak-anak menghafalkan ya, di wak kepaguyuban kelas ya, biar nanti sama mama-mamanya di rumah itu nanti ini bentuk kolaborasi ya, orang tua nanti membantu mereka untuk menghafalkan yang bertugas membacakan syair. Lalu ada yang dramatisasi, yaitu bermain peran hadiah untuk ibu. Jadi ada yang berperan sebagai ibu, ada yang berperan sebagai anak, ada yang berperan sebagai teman. Itu kita buat
sebuah dramatisasi kecil gitu yang nanti akan kita tampilkan di saat pameran karya. Kemudian ada gerak dan lagu yaitu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Anak-anak menyanyi sambil bergerak menirukan syair dari menggambarkan syair dari lagu kasih ibu. Kemudian yang jadi MC juga kita kasih latihan jadi MC ya. Kita kasih sudah susunan acara, anak-anak pilih yang sudah bisa membaca. Lalu kita juga kertas itu tadi, kertas susunan acara itu kita bawakan pulang, kita share ke mamanya bahwa misalnya Kalista hari ini untuk besok kegiatan pameran menjadi MC, tolong dibantu hafalin ya Ma, atau dibantu untuk melancarkan. Kemudian ada yang menjadi guide. Nah, di sini anak-anak yang menjadi guide kita kasih tahu bahwa nanti kalian menjemput tamu yang sudah mengisi buku tamu. Kalian tunjukkan hasil karya kalian yang dipamerkan. Misalnya ini namanya sapu tangan ekoprint dari dibuat sendiri oleh kami dari tanaman-tanaman atau daun atau bunga seperti itu. Biar mereka yang jadi guide itu menerangkan. Lalu yang bertugas menjadi resepsionis apa? Tugasnya menyodorkan buku tamu. Jadi ketika tamu datang, tolong mama mengisi dulu, jadi seperti itu. Di hari ke-6 apa yang kita lakukan yaitu pertama review kegiatan kemarin ketika anak-anak latihan membaca syair, bergerak lagu, bermain peran, terus jadi MC. Nah, setelah itu anak-anak merancang karya besar yaitu yang kemarin usul menggambar atau melukis, dikasih kertas supaya melukis mengekspresikan rasa sayangnya kepada orang tua. Apa saja alatnya kita siapkan, misalnya membutuhkan cat air atau membutuhkan krayon dan sebagainya. Lalu yang membuat kartu ucapan juga kita siapkan alat dan bahannya untuk membuat kartu ucapan, tentunya tetap ada bimbingan dari guru ya. Kemudian membuat sapu tangan ekoprint, terus membuat surat untuk ibu yang akan dibacakan di saat tampilan seperti itu. Nanti kita kerjakan bersama-sama dengan bantuan bu guru ya. Tentunya tidak hanya bu guru kelas tersebut, ada bu guru lain yang terlibat di situ. Kemudian di hari ke-7 yaitu anak-anak kita ajak melihat video pameran. Nah, anak-anak kita besok membuat pameran seperti ini loh. Coba perhatikan. Nah, kemudian anak-anak tahu, oh berarti nanti panggung harus ada panggung ya Bunda. Kebetulan aula saya sudah ada panggungnya sih permanen ya. Tinggal menghias saja. Oh, berarti harus dihias ya Bunda. Berarti harus ada yang dipamerkan itu juga dihias seperti waktu kita membuat kafe kemarin ya. Jadi seperti itu anak-anak kita ajak, kita libatkan, dan tentu saja kita juga bisa minta bantuan pesuruh sekolah kita ya untuk membantu, karena kalau untuk angkat-angkat kursi dan meja itu kan anak-anak belum mampu ya. Jadi biarkan untuk yang berat-berat itu dibantu oleh pesuruh atau beberapa rekan guru, tapi untuk menghias dan sebagainya, biarkan anak-anak misalnya ngambil bunga yang kecil-kecil supaya panggungnya terlihat indah, mungkin ya dikasih bunga dari pot kecil-kecil dan sebagainya, itu biar anak-anak. Kemudian anak-anak kita motivasi. Nah, kalian harus berani ya besok yang mau tampil. Tadi kalian sudah melihat ya video pameran, mereka kan berani, kalian juga harus berani. Kalian pasti bisa. Kita motivasi, lalu gladi bersih. Anak-anak bermain dramatisasi, anak latihan bersair, anak latihan membaca surat, anak latihan gerak dan lagu, anak latihan menjadi penerima tamu. Jadi semua ini gladi bersihnya di hari ke-7. Nah, mereka akan senang sekali. Jadi ini akan menjadi gongnya, besok itu akan menjadi gongnya. Nah, di hari ke-8 apa yang akan kita tampilkan yaitu pameran ya. Anak-anak yang bertugas sebagai penerima tamu, menerima tamu undangan, lalu mempersilahkan tamu mengisi buku tamu.
Kemudian di pameran karya di sini MC-nya yang berperan sama pengisi acara yang kemarin sudah latihan membaca puisi, gerak dan lagu, dramatisasi, membaca surat, bahkan mungkin ada dari anak-anak kita yang pinter untuk membaca Al-Quran, kita beri kesempatan untuk membaca surat-surat, jadi seperti itu. Kemudian guide-nya bagaimana guide-nya? Guide-nya menerangkan di pameran karya produk. Jadi kita tidak siapkan tempat duduk ya untuk tamu. Jadi kita biarkan orang tua, mama-mama itu berdiri berkeliling melihat pameran sambil menikmati hiburan. Hiburannya dari anak-anak yang di panggung tadi. Nah, anak-anak menunjukkan hasil karya yang telah dipajang, karya-karya yang telah dibuat. Standnya mungkin ada 3 atau 4 stand sapu tangan ekoprint, stand kartu ucapan, stand buket bunga, stand apalagi ya lukisan atau gitu. Nah, masing-masing ada guide-nya, ada yang jaga seperti itu. Nah, di terakhir anak-anak semua berkumpul bersama-sama bernyanyi di atas ketika gerak dan lagu itu semua jadi satu di atas panggung menyanyikan lagu Kasih Ibu, lalu turun satu persatu sambil memegang hadiah atau buket bunga yang sudah dibuat anak-anak, buket bunga sederhana ya, nanti dari stik es krim. Saya kasih kertas lipat di dalamnya, saya kasih nanti anak-anak ya, bukan saya, anak-anak yang membuat, tapi saya bimbing itu. Kita masukkan permen kis 2, lalu kita tutup dengan kertas lipat berbentuk bunga. Nah, ini nanti yang akan diberikan anak-anak ke mamanya masing-masing. Jadi begitu turun panggung, anak-anak menghampiri mamanya sendiri-sendiri sambil mengucapkan terima kasih mama, atau bahasa mereka masing-masing anak-anak. Mungkin ada yang malu-malu ya, tapi biarkanlah mereka berekspresi. Baik teman-teman, karena memang saya pilih hari tanggal 22 ya untuk peringatan Hari Ibu, tidak dimajukan, tidak dimundurkan. Nah, di situ juga setelah selesai orang tua melihat pameran tampilan anak-anak mereka, terus menerima apresiasi berupa buket bunga sederhana dari anak-anak. Lalu kita umumkan pada orang tua wali murid bahwa setelah selesai pameran ini orang tua wali murid boleh masuk ke kelas untuk menerima rapot. Jadi rapot kami bagikan di tanggal 22. Tanggal 23-nya dikembalikan karena memang di sekolah kami tidak pernah harus nginep di rumah lama. Karena apa? Kita menghindari terselipnya rapot, atau mungkin karena punya adik kecil, terus ketika mamanya habis lihat tiba-tiba ada tamu tertinggal, ada adik kecil merangkak tiba-tiba diujak-ujak kan seperti itu. Jadi tidak disimpan lama di rumah. Hari ini biasanya ya di sekolah kami itu hari ini dibagi, orang tua melihat, mengisi refleksi. Jangan lupa disampaikan ke orang tua bahwa refleksi orang tua itu harus diisi, karena itu PR bagi guru untuk di semester 2, apa-apa saja yang sudah disampaikan orang tua untuk bisa kita tindak lanjuti. Jadi seperti itu, refleksi harus diisi. Nah, besoknya baru dikembalikan atau hari kedua lah sebelum nanti libur semester 1 anak-anak, guru-guru kan nanti piket. Jadi seperti itu. Baik Yanda dan Bunda semua, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Dan apabila bermanfaat, selalu saya ingatkan buat panjenengan untuk berbagi, karena berbagi itu indah ya. Jangan lupa di-share ya. Dan untuk tamu yang baru gabung di Suratinisi Channel, monggo apabila panjenengan tidak ingin ketinggalan konten-konten terbaru dari saya, silakan di-subscribe. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa.